Kisah ini tentang seorang ibu tunggal bernama Tiara. Ia sedang menulis di blog pribadinya dan menceritakan semua perjalanan hidupnya. Seperti pada saat di hari pernikahannya, Tiara menikah dengan seorang wartawan yang bernama Surya. Namun sialnya Surya malah telat datang ke gereja karena keenakan menonton TV. Bukan hanya itu saja, ia juga lupa membawa cincin pernikahan mereka. Hampir saja si mencekiknya di hari itu karena kesal. Sebelum menikah Tiara juga sempat bercerita bagaimana mereka bertemu. Surya merupakan seorang wartawan berusia 34 tahun, sementara Tiara adalah seorang mahasiswi berusia 23 tahun. Jadi perbedaan usia keduanya sangatlah jauh. Pada suatu hari Si mengunjungi Surya untuk keperluan kampusnya. Surya yang baru saja putus dengan pacarnya, langsung terkesima melihat paras cantik Tiara. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekatinya. Dimintanya lah nomor HP dan alamat rumah gadis itu. Sejak saat itu Surya terus mendekati Tiara. Hingga suatu malam Surya pun mengatakan kalau ia ingin menikah dengan Si dan ingin memiliki anak bersamanya. Tentu saja Tiara merasa kaget, mengingat hubungan mereka yang belum terlalu akrab. Akan tetapi Surya tidak menyerah begitu aja. Ia terus mendekatinya dengan mendukung apa yang dilakukan Tiara. Hingga akhirnya Tiara pun dapat luluh padanya. Sebenarnya Tiara ini merupakan primadona di kampusnya. Ia juga merupakan seorang penyanyi yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Tapi berkat kegigihan dan ketulusan Surya, akhirnya Tiara pun jatuh hati pada pria tersebut pada suatu hari. Saat mereka sedang berduaan, Surya merasakan sepertinya Tiara sedang kurang sehat. Mereka pun segera memeriksakan hal tersebut ke rumah sakit. Ternyata tanpa diduga Tiara mengidap kanker payudara. Tentu saja hal ini membuat mereka bahkan keluarga Tiara terkejut. Bahkan Tiara tidak bisa menahan kesedihannya. Ia tidak sanggup menatap wajah kekasihnya. Sejak saat itu Si harus menjalani perawatan rutin dan kemoterapi. Namun kemoterapi ini membuat ovarium Tiara berhenti berfungsi, sehingga di masa depan ia tidak akan bisa hamil. Hal ini membuat Surya terpukul. Ia pun segera meninggalkan ruang pasien untuk menenangkan diri. Tak lama, ayahnya Tiara datang dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi pada putrinya. Lalu Surya kembali dan sedikit terkejut melihat keberadaan calon mertuanya. Ternyata penyakit yang diderita Tiara tidak melunturkan rasa cintanya. Surya pun memohon restu dari ayahnya Tiara untuk menikahi putrinya, bukannya tidak setuju. Tapi ayahnya Tiara menegaskan kembali konsekuensi akan Surya terima. Namun Surya tidak peduli dan menerima Tiara apa adanya. Setelah mendapatkan restu dari calon mertua, Singgo pun segera meminta restu kedua orang tuanya sendiri. Awalnya mereka tidak setuju setelah mendengar bahwa Tiara tidak bisa hamil. Namun setelah mengenal Tiara lebih jauh, akhirnya mereka menyadari kalau gadis yang akan dinikahi putranya adalah gadis yang sangat baik. Akhirnya mereka pun memberikan restu pada keduanya. Tidak lama setelah itu, upacara pernikahan pun dilaksanakan. Acara pernikahan mereka berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun tiba-tiba pada saat Surya sedang sendirian, temannya yang bernama Aji datang untuk menegurnya. Aji mengatakan kalau keputusan Surya menikahi Tiara terlalu terburu-buru, mengingat Surya yang baru putus. Apalagi alasan mereka putus karena sang mantan memilih untuk tidak memiliki anak. Namun Surya hanya tersenyum dan meninggalkan Aji beberapa bulan setelah menikah. Suatu pagi, Surya pergi bekerja seperti biasanya. Setibanya di kantor, tiba-tiba Tiara menelponnya dan memberikan kabar bahwa dirinya tengah hamil muda. Mendengar hal tersebut, Surya pun berteriak kegirangan dan membuat semua orang keheranan. Di hari itu pun Surya memutuskan untuk mengambil cuti dan segera pulang. Di rumah Tiara meminta Surya untuk tidak memberitahu orang tua mereka terlebih dahulu. Karena bisa saja hormonnya kembali melonjak dan sel kankernya muncul kembali. Namun sayangnya Surya sudah terlanjur memberitahu kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya sangat bahagia begitu mendengar kabar tersebut. Suasana pun berubah menjadi canggung. Surya yang sudah terlanjur mengatakan hal tersebut jadi merasa bersalah. Sementara Tiara mulai bingung antara mempertahankan bayi tersebut atau tidak. Mengingat sel kanker yang masih melekat pada tubuhnya, keesokan harinya mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi calon bayi tersebut. Surya sangat bahagia saat mendengar ulasan baik dari dokter mengenai calon bayinya. Akan tetapi Tiara justru merasa sedih karena tidak tahu langkah mana yang harus ia ambil. Malam harinya, ayah Tiara menelpon begitu mendengar kabar putrinya hamil. Ia meminta agar Tiara mempertahankan bayi tersebut. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Tiara pun memutuskan untuk mempertahankan janin dalam kandungannya,
waktu pun terus berlalu. Kondisi Tiara semakin lama semakin membaik. Ia pun lebih banyak menghabiskan waktu dengan suaminya dalam sukacita. Hingga waktu yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tiara melahirkan seorang anak perempuan dengan normal. Dan anak itu diberi nama Hana. Mereka sangat menyayanginya. Tiara selalu menghabiskan waktu dengan Hana sepanjang hari. Bahkan sesekali ia mengajarkannya bernyanyi. Tiara menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan sepenuh hati. Begitu pula Surya, yang menjalankan perannya sebagai seorang suami dan ayah dengan sepenuh hati. Saat Hana menangis di tengah malam, tidak jarang Surya bangun agar istrinya bisa tertidur. Tiara terkadang merasa kasihan pada suaminya, karena terlihat sangat kelelahan. Namun keluarga mereka hidup dengan harmonis, hingga pada suatu hari, saat Hana mengunjak usia 9 bulan, Surya sedang bekerja di kantor, tiba-tiba Tiara mengabari kalau kankernya muncul lagi. Hal ini membuat Surya merasa bergulat dengan pikirannya sendiri. Bahkan tak jarang pekerjaannya pun terganggu. Saat sedang melamu, tiba-tiba Surya teringat dengan temannya yang pernah mengidap penyakit diabetes. Pria itu mendatangi seorang dukun yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tanpa pikir panjang, Surya pun langsung menemui temannya itu untuk memberitahu alamat dukun yang dimaksud. Setelah mengetahui alamat dukun tersebut, Surya pun membawa Tiara dan Hana menemui dukun itu. Mereka harus melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju hutan. Bahkan mereka sempat tersesat di persimpangan jalan, hingga akhirnya berhasil bertemu dengan sang dukun. Dukun itu meminta Tiara untuk mengubah pola hidupnya. Ia juga memberikan ramuan yang harus diminum setiap hari. Sejak saat itu setiap pagi sebelum pergi bekerja Surya dan Tiara harus berkendara selama 2 jam untuk menemui dukun tersebut. Biaya pengobatan yang mereka keluarkan untuk dukun itu sangat besar. Bahkan gaji Surya tidak cukup untuk membiayai pengobatan itu. Untungnya keluarga dan teman-temannya berbaik hati dengan turut membantu biaya pengobatan tersebut. Setelah setahun melakukan pengobatan dan pengecekan berkala, kanker yang diderita Tiara pun akhirnya menghilang. Mendengar hal tersebut membuat Tiara dan Surya sangat bahagia. Pada malam harinya si pun mengundang kedua orang tuanya makan malam bersama. Hal ini untuk merayakan kesembuhan Tiara. Namun di malam itu, Tiara merasa ada sesuatu yang berbeda pada ayahnya. Ia melihat ayahnya sangat bahagia. Lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Tapi Tiara menepis hal itu dan melanjutkan acara makan-makannya. Tapi ternyata firasat Tiara ada benarnya. Keesokan harinya, ayahnya masuk rumah sakit karena penyakit gagal jantung. Dan tidak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia. Setelah beberapa lama, hidupnya kembali berjalan normal. Surya selalu membantunya dalam urusan rumah tangga, dan Hana tumbuh menjadi anak pintar, dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Pada suatu hari, Hana penasaran apa yang dilakukan ibunya di dapur. Tiara menjelaskan kalau ia sedang membuat sup ikan. Hana sangat menyukai sup ikan, karena menurutnya sup ikan buatan ibunya adalah yang ternak di muka bumi ini. Malam harinya saat Hana dan ibunya sedang mandi, tanpa sengaja Surya mendengar Hana bertanya kenapa payudara ibunya dipotong. Mendengar hal tersebut membuatnya teringat kembali masa-masa sulit yang mereka jalani beberapa tahun yang lalu. Pada waktu pun terus berlalu, dan kanker itu muncul kembali. Bahkan kali ini lebih parah karena telah menyebar ke seluruh tubuh. Suatu malam, mereka merayakan ulang tahun Hana yang ke-4 tahun. Tiara memberinya hadiah celemek sedangkan Surya memberinya hadiah pisau dapur. Mereka bermaksud untuk mendukung hobi Hana yang suka masak. Sejak saat itu Tiara jadi lebih sering mengajari Hana memasak. Dan masakan pertama yang ia ajarkan adalah membuat sup ikan. Tiara mengatakan jika Hana bisa membuat sup tersebut, maka dirinya akan terus hidup. Perkataan ini seolah-olah mengisyaratkan kalau suatu hari nanti ia tidak akan berada di samping putrinya lagi. Selain membuat sup, Tiara juga mengajarkan Hana membuat kue dan cemilan, belajar musik, hingga melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Hana sangat menikmati apa yang diajarkan ibunya itu. Ia sama sekali tidak mengeluh. Mengingat usianya yang masih sangat muda, beberapa bulan kemudian, Hana yang sudah terbiasa memasak pun kini bisa menggantikan peran ibunya di dapur dan menyediakan makanan untuk ayahnya. Walaupun ayahnya harus menunggu waktu yang cukup lama sampai makanan disajikan. Sementara itu semakin lama penyakit yang diderita Tiara semakin parah. Ia merasa usianya tidak akan lama lagi, sehingga membuatnya menangis sepanjang malam. Namun saat tersadar, ia terharu melihat pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan oleh Hana dengan baik. Hal ini membuatnya merasa sedikit lebih lega. Setelah kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya, Tiara kembali mengejari Hana memasak masakan lainnya.
Ia juga sempat memberi buku resep agar mereka bisa membuat makanan yang jauh lebih bervariasi. Keesokan harinya Tiara mengajak Hana piknik di taman kota. Mereka menghabiskan waktu bersama sambil memakan bekal yang sudah mereka buat. Kemudian Tiara menerima telepon dari rekan lamanya yang bernama Yuki. Rupanya Yuki akan kembali ke Indonesia untuk menggelar sebuah konser. Jadi ia meminta Tiara untuk ikut bersamanya dalam pertunjukan tersebut. Awalnya Tiara menolak, karena kondisinya sudah tidak mendukung lagi. Namun Hana yang tak sengaja mendengar percakapan tersebut, langsung memaksa ibunya untuk bergabung dalam konser. Akhirnya Tiara pun setuju dengan tawaran tersebut. Keesokan harinya kakaknya Tiara yang bernama Rudy mengunjungi mereka. Awal kedatangannya baik-baik aja. Namun semuanya berubah saat Tiara meminta Hana untuk membuat sup ikan. Saat itu Hana yang sedang asyik belajar membaca dengan Rudy, tiba-tiba diminta untuk membuatkan sup. Awalnya Hana tidak mendengarkan permintaan ibunya dan tetap asik mempelajari buku-buku yang diberikan pamannya. Tapi setelah 2-3 kali tidak menanggapi perintah ibunya, akhirnya Tiara pun menarik tangannya. Hana yang kesal pun mulai membantah ibunya dan membuat Rudy salah paham. Ia kemudian menegur Tiara agar berhenti menyuruh-nyuruh Hana. Kemudian emosi si Tiara memuncak. Ia kesal dan meminta Rudy untuk tidak mencampuri urusan keluarga mereka. Dia juga menjelaskan kalau dirinya hanya meminta Hana untuk membuat sup ikan. Karena jika nanti ia sudah meninggal, diharapkan Hana bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mendengar hal itu, membuat Hana terdiam. Ia mencoba memahami perkataan ibunya dan mulai mengerjakan apa yang diperintahkan singkat waktu. Akhirnya Tiara menepati janjinya untuk tampil di atas panggung konser. Tiara mengenakan gaun berwarna biru yang indah. Selesai penampilan pertama, Hana mendatangi ibunya untuk memberikan sup ikan yang ia bawa dengan menggunakan sebuah termos. Hana meminta ibunya untuk makan sup buatannya itu, sementara Surya yang berada di depan panggung, sudah siap untuk mengabadikan momen konser tersebut dihadiri banyak orang. Bahkan keluarga dan teman-teman mereka pun turut hadir. Sebelum penampilan kedua bandnya, Tiara sempat mengatakan kalau hari itu adalah hari ulang tahun putrinya. Dia sangat kasihan pada putrinya karena penyakit yang dideritanya membuatnya tidak bisa merawat Hana dengan maksimal. Tapi di samping itu, Tiara sangat bangga pada Hana karena dia bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Sehingga dia bisa merasa sedikit lebih lega jika suatu saat dirinya harus pergi untuk selamanya. Tiara juga mengucapkan terima kasih pada suaminya yang telah menemaninya selama ini. Surya tidak bisa menahan air matanya ketika mendengar semua perkataan tersebut. Setelah selesai berbicara, Tiara menyanyikan sebuah lagu, ternyata lagu yang begitu menyentuh. Yang mana lagu itu menjadi lagu terakhir yang dinyanyikannya. Lagu itu seperti salam perpisahannya kepada semua orang yang ia kenal. Karena keesokan harinya, Tiara sudah berpulang menghadap Sang Pencipta. Hana terus membawa buku resep yang pernah diberikan oleh ibunya. Surya bertanya mengapa putrinya membawa-bawa buku tersebut. Hana pun menjawab bahwa buku tersebut merupakan hadiah terakhir dari sang ibu. Di dalam buku itu tertulis, "Aku sungguh beruntung." Surya memeluk putrinya sambil menangis. Dan mereka pun pulang setelah acara pemakaman selesai, rumah terasa sunyi. Ruang-ruang yang biasa terlihat cerah, kini terlihat kosong. Hanya tersisa kenangan semasa Tiara hidup. Seorang ibu dan istri yang selalu ada untuk keluarganya, terlepas dengan kekurangan yang ia miliki. Orang yang tak kenal lelah untuk berjuang hidup. Namun kini Tiara sudah tenang di atas sana. Dia sudah tak sakit lagi. Hana dan Surya merasa sangat sedih dan kehilangan. Tapi bagaimanapun, mereka berdua harus tetap menjalankan hidup dengan sebaik mungkin. Setiap hari Hana membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan sesuai perjanjiannya dengan sang ibu, ia membuatkan sup ikan untuk dia dan ayahnya. Keduanya pun mencoba berjuang di tengah rasa kehilangan yang mendalam.